Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ransakif Abianuddin. Saya dari kelompok FG5. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang presentasi yang telah dibuat oleh kelompok saya. Yaitu presentasinya adalah menuju masyarakat berperadaban. Nah, kelompok saya adalah FG5. Nah, bisa dilihat di sini nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Ronald, ada Helmi, ada Dava, ada Adele, dan ada Samantha, dan yang terakhir ada saya sendiri. Nah, selanjutnya kita menuju ke slide kedua. Nah, ya, pada slide kedua ini kita bisa melihat apa yang akan kelompok kami bahas. Nah, pertama akan membahas tentang perbedaan kebudayaan dan peradaban. Lalu yang kedua adalah sistem organisasi sosial dalam kebudayaan. Terus yang ketiga adalah peradaban dengan padanan civilization. Yang selanjutnya adalah keberadaan peradaban. Yang selanjutnya juga adalah pasang surut peradaban. Selanjutnya titik peradaban masyarakat bangsa Indonesia. Selanjutnya ada kesimpulan, dan yang paling terakhir ada referensi. Nah, saya akan membacakan tentang perbedaan kebudayaan dan peradaban. Nah, kebudayaan merupakan hasil dari karya, cipta, rasa, dan karsa manusia. Nah, itu merupakan pengertian kebudayaan. Selanjutnya ada pengertian peradaban. Nah, peradaban adalah kemajuan kecerdasan kebudayaan, lahir batin atau hal yang menyangkut sopan, santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Nah, selanjutnya ada nilai budaya. Nah, nilai budaya dapat berupa buah pemikiran, tingkah laku, maupun benda-benda tertentu. Nah, sistem budaya bersifat abstrak, wujudnya memiliki pola berdasarkan sistem tertentu. Nah, selanjutnya adalah fungsi kebudayaan. Nah, kebudayaan dengan fungsi untuk mengatur perilaku masyarakat tentang bagaimana harus bertindak dan membuat keputusan terhadap suatu hal. Nah, kebudayaan dapat dijadikan pedoman hubungan manusia sebagai penggerak berjalannya suatu kelompok. Nah, kebudayaan juga ada untuk mendorong perubahan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor peradaban. Nah, kelahiran peradaban titik awal di mana setiap masyarakat memiliki model yang sama. Ben Nabi merumuskan model awal ini dengan peradaban sama dengan manusia tambah tanah tambah waktu. Nah, selanjutnya ada dinamika sosial. Peradaban sosial menentukan pencapaian peradaban yang dihasilkan. Pada faktor ini memiliki 4 aspek, yaitu ide, pribadi, benda, dan jaringan sosial. Nah, selanjutnya ada keruntuhan peradaban. Nilai rasionalitas tidak sebanding dengan nilai spiritual dalam pengkondisian masyarakat. Nah, selanjutnya adalah setelah kesimpulan, ya dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang terus berproses seiring perkembangan zaman, sedangkan peradaban adalah sesuatu yang telah jadi. Nah, selanjutnya ada referensi. Nah, kurang lebihnya itu saja yang kelompok kami dapat sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna untuk PJJ yang sedang kita laksanakan saat ini. Terima kasih. Nah, baiklah, selanjutnya ada ciri-ciri peradaban. Nah, ciri-ciri peradaban adalah adanya pembangunan kota baru dengan sistem tata kota yang jauh lebih baik. Nah, sistem pemerintahan menjadi lebih baik dengan adanya hukum dan peraturan. Nah, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah maju. Masyarakat hadir dengan segala jenis pekerjaan, keahlian, dan juga strata sosial yang lebih kompleks. Mari kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya menjelaskan tentang organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali, dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, selanjutnya juga ada apa itu sistem organisasi. Nah, menganut sistemnya patrilineal, yaitu menurut garis ayah, mencakup keluarga sebagai unit terkecil dan bentuk kelompok yang merupakan perluasan keluarga. Nah, seperti suku atau klan. Nah, selanjutnya tingkatan kebudayaan. Sistem organisasi sosial dapat dengan mudah ditemukan pada seluruh lapisan masyarakat seperti masyarakat bangsa.
Nah, tidak ada satupun masyarakat yang tidak berkebudayaan. Dalam tingkatannya, apabila kebudayaan dari suatu masyarakat, suku atau bangsa sudah dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut mencapai peradaban. Nah, selanjutnya istilah peradaban dengan padanan civilization. Nah, Konjaraningra menggunakan istilah peradaban yang dipadankan dengan civilization untuk menyebutkan unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah. Peradaban merupakan bagian dari kebudayaan. Keduanya dibedakan dalam sisi kualitas. Peradaban merupakan perkembangan dari kebudayaan. Nah, selanjutnya ada titik peradaban masyarakat Indonesia. Nah, ditandai dengan kemasyhuran dari kemajuan dari Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Malaka, dan sebagainya. Nah, selanjutnya juga ada ini, dapatkah kita sebagai bangsa Indonesia mencapai peradaban? Nah, mencoba memahami keberadaan diri sebagai pribadi yang memiliki keunikan dan kebebasan berkreasi dapat menunjukkan kebermanfaatan diri bagi masyarakat Indonesia maupun dunia, dapat mengembangkan kebudayaan yang tinggi. Nah, jika semua dapat dilakukan oleh rakyat Indonesia, bukan tidak mungkin kalau kita sebagai bangsa Indonesia dapat berdiri dengan gagah menegakkan peradaban dunia. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Setelah kesimpulan, ya dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang terus berproses seiring perkembangan zaman, sedangkan peradaban adalah sesuatu yang telah jadi. Nah, selanjutnya ada referensi. Nah, kurang lebihnya itu saja yang kelompok kami dapat sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna untuk PJJ yang sedang kita laksanakan saat ini. Terima kasih.